siap? Ya. Belajar mulai berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Satu berdiri. Dua siap. Tiga bersalam. Terima kasih. Ya, setelah kita berdoa bersama-sama, ya Ibu mau cek dulu kehadiran teman-teman kalian. Coba lihat di samping kiri kanan kalian. Apakah ada meja yang kosong kalian lihat? Ada meja yang kosong. Berapa orang teman kalian yang tidak hadir? Berapa orang? Siapa? Gio, Fatih, Hafiz. Ada yang tahu kabarnya Fatih? Kalau Hafiz? Kalau Gio dia sakit ya, kurang sehat. Jadi marilah kita sama-sama mendoakan teman kita ya yang kurang sehat, semoga cepat diberikan oleh Tuhan agar supaya mereka dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk menerima pembelajaran ya seperti biasanya. Begitu juga dengan teman-teman kalian yang orang yang tidak ada kabar, lain kali kalau misalnya mau izin tolong informasikan sama ibu guru ya, tolong beri kabar sekolah ya. Baiklah anak-anak, siap belajar hari ini? Semangat? Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ya, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa negara ini ya, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Oleh karena itu ya, coba semuanya berdiri. Ibu mau tanya sama kalian, apakah di sini pernah mendapatkan masalah? Siapa di sini yang pernah mendapatkan masalah? Siapa? Tentunya semua ya. Pernah mendapatkan masalah semua? Pernah menghadapi masalah? Pernah semua? Sama Bisma pernah menghadapi masalah Bisma? Ya, tentunya pernah ya. Ya. Nah, kalian kalau mendapat masalah kira-kira apa yang kalian lakukan? Berpikir secara apa? Yang dilakukan apa? Berpikir secara komputasional. Berpikir secara komputasional. Untuk agar supaya apa? Kenapa untuk berpikir secara komputasional? Agar supaya Untuk menyelesaikan masalah yang kecil. ya, agar ya untuk menyelesaikan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Ya. Kira-kira apa masalah kalian yang pernah kalian hadapi? Masalah. Hari ini tentunya ada yang punya masalah hari ini? Masa tidak ada punya masalah? Masalah itu ya, kadang kita mau pergi ke sekolah, itu masalah tidak? Mau pergi ke sekolah masalah tidak? Masalah tidak? Masalah. Mau pergi ke sekolah saja kita itu masalah. Bagaimana
diajak untuk berpikir seperti komputer. Jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis dan efisien yang dapat dibantu atau diimplementasikan oleh komputer. Jadi kita diajak untuk berpikir secara logis, secara efisien untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, apakah kalian masih ingat? Ada berapa konsep berpikir komputer? Ada 4. Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Siapa yang Saya, bisa? Bu. Oke, tulisan lagi. Dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, algoritma. Iya. Jadi ada 4. Ya, kita bisa diulangi kembali kita. Kita bisa diulang kembali. Ada 4 konsep dasar berpikir komputasional. Dekomposisi, algoritma, abstraksi, pengenalan pola. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Apakah masih ingat apa itu arti dekomposisi? Menyelesaikan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Ya, menyelesaikan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil, ya. Untuk menghilangkan Prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan. iya, prosedur untuk menghilangkan data ya, yang tidak relevan atau berlebihan. Ya. Jadi contohnya apa itu kalau abstraksi? Misalnya kita apa? Melakukan kegiatan apa? Naik sepeda, Bu. Iya, naik sepeda. Nggak usah dihitung berapa butir-butir bannya, Bu. Iya, jadi kita fokus hanya dengan apa? Naik sepeda. Ngayuh. Iya, mengayuh, jaga keseimbangan. Ya. Nah, kalau Atau aturan yang jelas dan berkelanjutan untuk menyelesaikan sesuatu masalah bagian ya, serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas. Ya, dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Intinya bagaimana cara melakukannya. Itu nanti kita tahu dengan cara ya berpikir komputasional menggunakan konsep algoritma. Apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran kemarin ya tentang rangka tubuh manusia? Masih ingat? Ya, ada apa semua? Ya, ada tulang pipi. Ya, ada tulang pipi, apa lagi? Apa lagi apa disebut apa ini? Ada apa lagi? Rangka bagian apa? Bagian atas ada? Rangka tubuh bagian agar supaya kalian lebih mengingat ya, coba kita menyanyikan lagu ya, lagu Rangga Manusia. Oke, coba semuanya berdiri, ikuti nadanya. Setiap hari ku selalu gunakan untuk bergerak juga yang bermanfaat. Kata kepala, tulang ukur-ukur, tulang hidung, tulang atas, tulang
tulang panggung, rangka gerak bagian atas, tulang atas, hasal peninggung, pergelangan kanan, telapak tangan, ketinggalan luas jari tangan, rangka gerak bagian bawah, ada tulang paha, tulang betis, tempurung lutut, pergelangan kaki, telapak kaki, dan luas jari kaki. Bahkan kalian paham bahwa yang rangka manusia itu ada semua di dalam tubuh kita. Yang harus siapa? Dirawat. Karena kalau sakit siapa yang rasakan sakitnya? Kita sendiri. Maka dari itu rangka-rangka tubuh yang ada di dalam tubuh kita agar supaya dirawat dan dijaga. Agar supaya lebih jelasnya lagi ya, Ibu mengajak kalian untuk menonton video. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan fungsinya. Kita akan mempelajari macam-macam tulang dan fungsinya. Tahukah kalian saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar rangka manusia. Rangka tersusun atas tulang-tulang, di antaranya tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang selangkah, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang betis, tulang kering, dan tulang pergelangan kaki. Apa fungsi rangka bagi manusia? Fungsi rangka tubuh pada manusia diantaranya 1. Merupakan penopang tubuh agar dapat berdiri dengan tegak. 2. Melindungi bagian-bagian di dalam tubuh manusia yang lunak seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. 3. Memberikan bentuk tubuh seperti tinggi, pendek, atau lekuk-lekuk pada tubuh manusia. 4. Tempat menempelnya otot-otot tubuh. 5. Tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk dalam sumsum tulang. Fungsi rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak adalah semua susunan tulang yang digunakan sebagai alat gerak tubuh manusia, seperti tangan dan kaki. Fungsinya sebagai berikut. Tulang hasta fungsinya menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas fungsinya menjadi penghubung antar gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil fungsinya sebagai penghubung antara bagian siku dan tangan melalui sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan fungsinya menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan fungsinya sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Tulang paha fungsinya sebagai penyangga tubuh. Tulang kering sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Tulang betis berfungsi membantu tulang kering untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tulang pergelangan kaki untuk membantu gerak naik turun dengan sendi engsel. Tulang telapak kaki berfungsi untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Sedangkan tulang jari kaki berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Tadi sudah nonton semua video? Sudah. Jadi sudah tahu bagian-bagian organ tubuh manusia sudah tahu? Nah, jadi sekarang ibu mengajak kalian berpikir secara komputasional.
Ya. Nah, tengkorak adanya di bagian mana? Kepala. Adanya di bagian kepala. Kalau tulang dada adanya di mana? Di dada lah ya. Oke. Kalau tulang belakang ada di belakang. Iya, itu ya. Dari leher sini sampai sini ini tulang belakang. Ya. Kalau tulang paha ada di mana? Di sini. Ada di sini. Apakah tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita ini ada fungsinya? Ada. Tentunya ada ya. Tentunya sangat berfungsi untuk kita. Apabila satu saja tulang kita ada yang patah, bagaimana rasanya? Sakit. Tentunya satu tulang di sini yang patah, kira-kira cuma ini kayak merasa sakit? Yang merasa sakit Semuanya. satu badan semua masih merasakan sakit. Jangankan tulang yang patah, jari kalian kena silet saja luka sedikit, sakit tidak? Bukan cuma di sini sakitnya ya. Ya pasti kamu merasa sakit semua. Satu organ tubuh kita yang sakit, semuanya ikut sakit. Mau sakit? Ya. Bagaimana caranya supaya tidak sakit? Yang tadi aku katakan bagaimana? Harus dirawat dan dijaga dengan baik. Bagaimana cara merawatnya? Itu tadi. Ya, olahraga secara teratur, makan makanan yang sehat, yang suci, minum air putih, jangan lupa ya, minum air putih yang banyak. Ya. Apalagi jangan lupa juga minum susu. Apakah cuma itu cara menjaga organ tubuh kita? Jangan lupa. Iya, beristirahat yang cukup. Walaupun makanannya kamu bagus, Faiz, ya Faiz, walaupun makanannya kamu bagus, ya kalau istirahatnya tidak cukup, sehat tidak? Kalian sudah melihat tadi videonya bagian-bagian organ tubuh, manfaat dari organ tubuh yang kalian sudah dengarkan tadi. Saatnya sekarang kalian membentuk kelompok. Jadi sudah ini ya, kelompoknya ini ada berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok. Ada bahannya di
sekali. Ya, kemudian kalian sudah mengerjakan tugas individu, ya ibu juga nilai sudah alhamdulillah ya sudah terkumpul semua. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, siapa? Berpikir komputasional mengajarkan kita untuk memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil yang mudah dikelola. Contohnya tadi membuat replika angka manusia banyak cara yang tidak kita ketahui, tapi kita bisa menyelesaikannya dengan cara memahami masalah secara mendalam dan menemukan solusi yang tepat. Iya, terima kasih. Jadi replika rangka manusia ini ya sampai selesai kalian kerjakan. Ini ya kalian menggunakan dengan cara berpikir secara komputasional. Ya, jadi ini seandainya kalian tidak berpikir, tidak menggunakan empat konsep, ya empat konsep logika, pengenalan pola. Bagaimana cara pengenalan pola ini pada saat kalian mengerjakan tadi konsep pengenalan polanya? Ya bagaimana? Ya, kalian sudah menggunting, kemudian kalian satukan antara mana polanya, mana paha. Ya, jangan sampai paha berpasangan dengan tangan. Ya, lengan atas. Ya, tadi ya tidak sampai tertukar kan? Tidak sampai tertukar dengan paha. Ya, seandainya kalian tidak menggunakan pola, ya tentu tadi kalian sudah mengerjakan secara acak-acak menyusun rangka manusia ini. Ya, tapi karena tadi kalian sudah menggunakan empat konsep tersebut dengan baik, ya menghasilkan rangka tubuh manusia dengan baik. Oke, baiklah anak-anak, sekarang kita tanya. Setelah kalian mempelajari coding kali ini, ya bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang? Senang kan? Oke, bahagia? Oke, jadi ibu ucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah mengerjakan pekerjaan dan pelajaran hari ini dengan baik. Nah, tadi sudah mengerjakan rangka tubuh manusia, kalian sudah tahu ya bagian-bagian kepala apa susnya. Ya, sekarang waktunya kita bergerak menggunakan rangka tubuh kita. Oke, kita semua coba berdiri semua, kita melakukan gerakan. Gerakan apa namanya? Gerakan apa? Headlifting. Oke. Ada